Ya, kalau kita tunggu sampai jam 10:10 ya, kalau masih yang ada kita mulai. Ya, 2 menit lagi kita mulai ya, jam 10:10.
Oke, saya mulai saja ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita masuk ke minggu 9. Pembahasannya ini sebenarnya materi ini udah ada di sini sih. Ya nggak apa-apa lah, bahas lagi aja. Oke. Jadi ini nanti sampai 14 baru nanti UAS ya. Kita lanjut aja ya. Ya, kita akan bahas untuk pertemuan manajemen itu tentang kontrol GPIO di SPBerry. SPBerry P. Terserah mau P1, P2, P3, P4. Nggak ada masalah. Sama aja. Oke. Ini saya ambil dari sini ya. Karena kalau saya bikin di sini harus ada gambar-gambarnya. Karena ya itu saya yang kayak kemarin. Nah, device-nya saya nggak punya. Sebentar ya, kok saya buka nggak bisa. Saya buka juga di sini. Saya tutup lagi. Ya, sudah muncul ya. Ya, jadi yang dia lakukan, saya buka SPBP saya deh. Fusion. Yang dia lakukan pertama kali itu menginstal beberapa modul GPIO. Defaultnya by default ini udah terinstall ini. Ini sudah terinstall. Oke. By default ini udah terinstall. Jadi kan langsung aja bisa sebenarnya. Ya, ini cuman background color. Ya. Tapi pastikan kalian sudah terkoneksi internet ya SPBP-nya sebelum menjalankan instalasi modul. Oke. Sebentar dulu. Susah banget ya nggak kelihatannya. Nah, ini saya udah terkoneksi internet ya. Nah, ini artinya Visto ini nggak bisa diterapkan karena dependensi dari library yang lain. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kita install ini dulu.
GPIO. Sebentar. Oke. Oh, jadi paketnya yang ini nggak ada, tapi different another paket. Nah, kalau begini nggak ada, berarti kita harus nambahin biasanya apa namanya, repository. Bentar ya. Coba dulu. Saya pakai repository Debian. Oke, saya nggak mau yang ini. Itu source list. Itu source list data. Nah, ini dia etisia PT source list. PT source list. Source list. Kata ya. Oh, pantas. Bentar. Sources list. Itu. Nah, ini dia. Nah, kita nambahkan di file ini. Lokasinya ada di mana? Lokasinya itu ada di sini. Etisia PT source list. Oke. Nambah ini bisa pakai nano, bisa pakai V. Lokasinya ini bisa dilihat dari, tapi kita cari dulu nih, repository. Ya, saya yang SPTOI lokal aja untuk SPBian. Kalau nggak salah ini SPBian 10. Oke.
Oke, ini saya berhubung saya mas copy paste, jadi saya buka di sini. Itu untuk ya disuruh update and time lagi. Enggak ya. Terus saya susu update. Bentar deh, berarti kita harus update. Bentar ya. Nah, ketika kalian nggak tahu apa komennya, tahu komennya tapi nggak tahu sintaknya, bisa pakai main terus man spasi date. Jadi di sini kalian bisa pelajari. Sebentar ya. Oh, terus D itu day, man, D besar itu date, jam apa jam? Hour, the obvious. Coba. No. Atau bisa pakai mandate atau have. Nah, ini apa? Dia sama aja sebenarnya, tapi dia langsung sebentar ya. Bisa. Oh benar yang tadi saya bikin. Tapi yang saya mau tuh nggak begini. Apa?
Min D, admin D. Oke. Sampai saya ubah tanggal. Sekarang bulan 6 ya. Tanggal 9 ya. 9. Oke. Jam 10.25. 26. Detiknya whatever lah ya. Ya 36 lah. Nah, udah nih. Tapi ini belum berubah. Karena biasanya kalau kita udah ngubah dari sini, kita harus restart. Belum ke update sheet. Bentar ya. Oke, ini bukan. Klok. Bentar. Oke. Depan. Bentar ya. Udah, tadi habis kita box itu udah. Oke. Ya ini mah cuma size doang. Tapi ini jas ini udah. Kok masih bisa ya? Sebentar ya. Dead set. Sebentar. Min gesting. Disco best. Oke. Min S. Aja. Oke, dia lagi ubah.
2021 ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi begitu kita tambah repositorinya, baru kita jalanin lagi ya. Oke. Ini repository yang ini ditambah. Ini saya masukin aja deh. Sini. Oke, save. Oke, begitu ditambah baru kita install. Installin lagi ya. Oke. Ini ada bot di apa namanya SPBP, perangkat SPBP. Nah, ini pin GPIO. Oke. Nah, pin ini detailnya ada pengertiannya itu di PDF yang saya kasih di pertemuan sebelumnya, minggu yang lalu. Oke. Jadi semua pin ini nggak semuanya pin GPIO. Ada yang ground, ada yang GPIO apa gitu namanya, saya lupa. GNIN ini namanya ground. Oke. Nah, ini jadi dia ini lagi buat script. Ya, scriptnya ini nanti jadi kalau kita input ataupun output misalnya kayak gini. Ini nanti hasilnya ada lampu. Kalau high artinya dia nyala, kalau low artinya dia mati. Nah, untuk ini nanti ada oke. Ya. Jadi di sini dia pakai pin yang 18 ya. Tegangannya 3,3 volt. Jadi ada dua untuk SPBP 3 itu ada dua, bisa kok 3,3 volt sama 5 volt. Oke. Tapi by default dia ke 3,3 volt. Kan? Jika GPIO itu akan di-set tegangan 0 volt, artinya lampunya nanti nggak nyala karena nggak ada listrik. Oke, jika dia tuh ya artinya ada aliran listrik dan lampunya nyala. Oke. Jadi dia membuat aplikasi LED menggunakan Python di SPBIP. Nah, seperti inilah. Ya. Nanti ini ada YouTube-nya sih. Detailnya ini masih penjelasan. Apa namanya, penjelasan lisan. Oke, sebentar saya penasaran. Bisa. Oh nih, udah bisa nih, udah berubah nih teman-teman nih. Wednesday kan. Oke, sekarang coba kita lihat si ini bisa gini. Bisa. Capek deh. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi ini sintaknya. Nah, saya juga nggak begitu hafal semua sintak, tapi kalau kayak begitu juga pengodingan, saya nggak hafal pengodingan, tapi kan suruh bayar kayak mau bayar saya buat ngoding, saya bisa. Kenapa saya bilang saya bisa? Karena saya mengerti pemahamannya. Nah, seperti itu. Oh, mandate, pakai mandate. Nanti kita tahu begitu juga semua sintak. Pada dasar semua sintak itu ada manual book-nya. Ya. Jadi kita mengacu kemana. Yang penting kita tahu konsepnya, misalnya date itu buat apa sih? Commanded itu buat waktu dan penyetingan waktu. Ya udah, habis itu kita lihat manualnya karena kita juga nggak hafal. Karena saya bukan sistem administrator juga, tapi saya jadi sistem administrator juga bisa. Ya seperti itu ya. Oke, saya nggak lanjut lagi karena kita biar cepet aja sih. Oke, ini sudah.
Ini di pin 18. Nah, terus nanti ini satu yang ke tegangan, satu yang ke ground. Oke. Apa ini maksudnya nih? Yang membedakan tempatnya atau apanya, Pak? Yang tadi Pak, yang pas jelasin pin yang titik-titik banyak. Oh, iya, tempatnya. Jadi ini pin 18 berarti kan di sini. Dia pakai GPIO 24. Jadi nanti dia nyebutin di sini GPIO-nya. Kalau dia pakai pin 18, nah ini sebutin kan. GPIO input 18, berarti di inputnya dia 18, sini dia nyolok. Nah, kalau di sini gambarnya dia nyolok di sini, berarti ini 18. Nah, satunya itu dari sini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya sini 18 aja. Ya. Oh, ini whiteboard, yang ini GPIO, sorry maaf. Ini whiteboard, yang ini pangkat SBI. Nah, nomor satunya itu berarti sebentar ya, sebenarnya nomor satunya itu kalau di pangkat GPIO gambarnya ini ada dibilang di sini nomor satu bentuknya beda. Kalau nomor satu bentuknya dia kayak kotak. Nah, ini sama semua lagi. Oke. Oke, ini nomor 18 dia. Yang ini. Ini inputnya nih. Ini masih nomor 18. Oke. Jadi dia nyolok di sini inputnya. Oke, kemudian nah ini dia baru sebentar. Sudah Python nggak? Ini dia masuk ke aplikasi Python ya. Nah, ini dia ngimport library. Nah, inputnya dia pakai pin 18. Nah, kalau untuk menyambungkan LED yang ini dia pakai pin yang ketiga dibilang. Ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saat kita minta command di Python ataupun dimanapun biasanya kita harus ngimport functionnya. Nah, makanya dia ngimport functionnya. Makanya modul ini tadi harus diinstal. Yang di set awal. Tadi. Pak, itu kita harus masukin ke grounding juga, Pak. Yang satu harus ke pin yang Ya, nyala. Oh, itu wajib ya? nanti ya wajib. Nanti ada YouTube-nya. Ini cuma penjelasan ini doang nih. Penjelasan sisanya doang. Oke. Nah, kayaknya nanti ada yang ke ground. Nah, oke. Memang ini enaknya sih dipraktekin sih. Oke. Jadi kita langsung aja deh ke YouTube ya, biar enak. Oke. Ada soalnya nggak ada ya? Sebentar. Sebentar. Screen share sound. Ya, karena untuk yang input itu lumayan banyak nanti pembahasannya. Nah, untuk ini lumayan. Sebentar. Untuk yang selanjutnya kita akan coba membahas mengenai input, ya. Karena untuk yang input itu lumayan banyak nanti pembahasannya. Nah, untuk yang outputnya sendiri ini lumayan simple sebenarnya. Nanti bagaimana supaya kita bisa Soalnya pelan ya. mengeluarkan sebuah output atau menjadikan GPIO-nya itu menjadi sebuah output keluaran nilai ya.
Nah, dari pinnya itu Laptop nanti saya hang. nilainya apakah high Sebentar ya. atau low, atau menggunakan true atau false, satu atau kosong. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Ya, nanti untuk komponen output yang kita gunakan ada banyak. Nanti kita bisa gunakan ya LED ya. Nanti ada LED, ada buzzer dan sebagainya. Yang nanti bisa digunakan sebagai output atau keluaran. Oke. Nah, ini untuk persiapannya seperti biasa kita sudah mengakses perangkat Raspberry Pi-nya menggunakan remote ya. Di sini untuk filenya kita akan coba buat sebuah file dengan nama output.py seperti ini ya. Nah, untuk persiapannya seperti biasa pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas juga bahwa kode yang harus kita persiapkan pada saat kita bermain programming GPIO Nah, adalah sebelum itu import ini dia package pakai Nano untuk menulis filenya. Jadi bisa kalau di Raspberry Pi bisa pakai Nano, bisa pakai Gedit, bisa pakai V. Tapi kalau kalian nggak biasa pakai kayak Nano, kalian bisa pakai Gedit biasa aja. Contohnya dulu kamu. Nah, Gedit itu kalau saya nggak salah. Sebentar ya. Nah, text editor. Nah, kalian bisa pakai text editor juga. Nanti tinggal kalian tulis saja apapun lah di sini lah ya. Nah, kemudian kalian save as, save as, kalian save as di lokasi tempat kalian mau di mana. Ya. Oke, jadi nggak mesti harus pakai Nano juga, pakai ini juga bisa. Macam-macam sih sebenarnya. Oke, nanti save as-nya itu allfiles.py, entah namanya. Kita lanjut lagi ya. GPIO ya. Kita lihat sebagai GPIO. Kemudian kita akan mengimpor sebuah package time. Kita butuh metode sleep-nya saja. Nah, kita bisa mengetikkan seperti ini. Dari package time kita akan mengimport metode sleep. Ya, ini tidak usah dialiaskan karena sudah pendek. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah persiapan package-nya sudah diimport. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah GPIO set mode. Kita akan mengatur modenya itu ke board ya, jadi supaya lebih mudah. Nanti kalian tinggal menghitung saja pinnya dari 1 sampai 40 ya. Saya akan gunakan board. Kemudian untuk pinnya saya akan gunakan pin nomor 12 ya. Jadi 12. Kemudian kita set dia sebagai out. Jadi pin 12 kita akan set sebagai output ya, seperti ini setupnya. Oke, ini adalah setup standar untuk package, mengimport package, kemudian untuk konfigurasi GPIO-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan metode output-nya untuk mengatur supaya pin 12-nya itu menjadi high. Kemudian GPIO-nya kita jangan lupa untuk pin 12 kita matikan lagi seperti ini. Ya, ini untuk bermain dengan output. Kita coba simpan, Ctrl X. Yes. Oke. Kita akan coba eksekusi untuk output.py-nya. Nah, untuk eksekusinya karena Ya. dia Python base, jadi harus panggil si aplikasi Python spasi nama file. Nah, ini sebelum dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Saya sudah persiapkan juga perangkat Raspberry Pi untuk dengan breadboard-nya. Di sini sudah terhubung ke VCC 3 volt ya dengan ground itu sebelah sini yang merah dengan yang hitam. Ya. Dan untuk yang warna hijau di sini ini sudah terhubung ke pin nomor 12 ya. Pin nomor 12 itu ya di sebelah sini. Di samping bawahnya ground. Kalian hitung sendiri, hati-hati salah pasang pin. Ini sudah ada pin 12-nya, nanti kita pasangkan. Nah, untuk komponen yang akan kita gunakan untuk output itu adalah LED. Di sini saya ada LED warna merah. Ya, kita akan coba pasangkan. Ya, untuk yang kakinya panjang itu yang positif berarti ya. Ini yang anode, yang positif.
kita hubungkan yang positif nanti ke yang hijau, karena yang hijau itu nanti yang akan menjadi nilai positif. Kita akan high-kan. Dia akan mengeluarkan output sebesar 3,3 volt. Kemudian untuk yang pendeknya kita hubungkan ke ground, ya. Nah, di sini saya akan pakai jumper tambahan untuk menghubungkan ground ke garis pin yang sebelah sini. Misalnya di sebelah sini saja. Oh, nanti dulu ya. Nah, tapi masalahnya pada saat kalian nanti hubungkan langsung yang hijau dengan yang putih ke LED-nya, itu pasti nanti Kebakar. dijamin LED-nya akan kebakar ya. Karena voltnya itu kebanyakan. Yang dibutuhkan LED ini tidak sebesar 3,3 volt ya. Kalau nggak salah nanti setiap LED itu kebutuhan voltnya itu berbeda-beda. Silakan searching saja. Kalau yang merah itu 2,2 sekian atau 2 sekian ya. Kurang tahu juga, saya coba browsing saja, jangan sampai salah ya. Nah, supaya lebih aman, supaya nanti masuk ke sininya itu cukup, tidak terlalu 3,3 volt, ya makanya kita butuh bantuan sebuah resistor seperti ini. Resistornya ini saya gunakan yang 200 ohm ya. Dia gelangnya itu warna merah, hitam, coklat, dan emas. Jadi 200 ohm dengan apa itu namanya 5%, toleransinya 5%. Oke ya, pas lah ya segini. Kita akan coba hubungkan. Untuk yang positifnya saya simpan di sebelah sini yang hijau ya, sudah terpasang seperti ini. Saya akan hubungkan yang positifnya, ditahan dulu menggunakan resistor supaya nanti kalau ada apa-apa tidak langsung kena ke LED-nya. Atau kalian nanti menggunakan komponen apapun, diusahakan resistor itu di depan dulu sebelum ya pas dia ke positifnya ditahan dulu menggunakan resistor. Tapi sebenarnya ini tidak harus ya, karena bisa di belakang juga. Nah, ini maksudnya nanti apakah dia sebelum anode atau setelah ya, itu tidak masalah. Cuman ya ada yang menyarankan ya seperti itu. Kalau saya baca-baca di forum, resistor itu disimpan pada saat nilai positif masuk, ditahan dulu melalui resistor. Karena kalau ground itu kan kalau ada apa-apa dia tidak ngamuk, dia karena dia nilainya 0 ya, tidak akan merusak komponennya. Oke, kita akan langsung saja coba hubungkan ke sebelah sini dengan saya hubungkan coba ke sebelah sini saja. Groundnya langsung kita coba pasang. Oke, ini adalah setupnya ya, ini setupnya. Untuk yang groundnya sudah terpasang, yang positifnya juga sudah terpasang. Oke, nah kita coba nyalakan sekarang untuk output.py nya. Nyalakan. Nah, terlihat bahwa LED-nya tidak menyala, tidak terlihat menyala, tapi sebenarnya dia ada nilai naik ya, dan kemudian hilang lagi ya. Jadi ada nilai naik kemudian hilang lagi, karena kalau kita lihat di kodenya, dia sebenarnya cepat sekali. Pada saat pin 12 dinyalakan, dia langsung dimatikan lagi ya, dia langsung dimatikan lagi ya. Jadi di sebelah sini inilah fungsinya kita menggunakan method sleep ya, supaya nanti ada jeda selama 1 detik. Jadi pada saat dia menyala, dia akan terus menyala selama 1 detik. Setelah 1 detik dia akan dilanjutkan ke kode selanjutnya, baris selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi dari sleep ya. Nah, ini baru nanti akan terlihat bahwa si LED-nya itu akan nyala dulu selama 1 detik, kemudian mati, terlihat. Kita akan coba simpan ya. Kita simpan dan kita coba nyalakan. Tidak nyala. Sebentar, ternyata kurang satu. Salah nyolok dia. Sebelah sini kurang ngegeser ya. Jadi yang hijaunya tadi tidak pas ke resistor. Nah, kalau ini sudah pas ya. Sini ini terlihat resistornya, dan di sebelah sini nyambung ke ground. Resistor bisa dicolok di nyalakan. sepanjang garis itu. Nah, seperti itu.
detik, nyala, kemudian mati. Nah, kita coba ulangi lagi. Gimana kalau kita tidak menggunakan sleep? Saya akan berikan komentar seperti ini. Komentar itu artinya Simpan. kita tambah tanda Kita pagar eksekusi lagi. Kita lihat. di Kan, terlihat bahwa dia awal. tidak menyala. Padahal dia ada volt naik, tapi dia cepat sekali turun. Jadi naik langsung turun, nggak terlihat. Oke, nah inilah fungsinya sleep untuk memberikan jeda kode sebelumnya selama berapa detik. Misalnya 1 detik atau misalnya mau 2 detik itu bisa. Oke. Nah, ini untuk bermain dengan sleep. Nah, ini sebenarnya ini adalah settingan standar atau sederhana sekali kode untuk bermain-main dengan output, yaitu seperti ini. Ada package yang diimport, kemudian ada pengaturan untuk GPIO-nya, kemudian untuk bermain dengan outputnya, pinnya di sebelah sini. Ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan, kita coba keluar dulu. Nah, ini di sebelah sini selalu ada informasi. Dia adalah sebuah warning. Nah, ini warningnya itu kalau kita baca bahwa dia menunjukkan bahwa channel ini sedang atau sudah digunakan. This channel is already used, itu berarti ya sudah digunakan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Jadi dia hanya warning saja, yang sebenarnya dia hanya memberitahu bahwa channel atau pin yang sedang kalian gunakan itu sudah digunakan atau sedang aktif begitu. Ya, jadi bukan nyala atau mati ya. Jadi pada saat pin digunakan itu dia sebenarnya seperti aktif di memori. Nah, pada saat aktif itu diusahakan kalian harus menghapusnya atau membersihkannya. Nah, ini ada metodenya. Nah, kalau di kode kalian nanti tinggal tambahkan saja di paling akhir sebelah sini clean up seperti ini. Nah, ini untuk membersihkan semua pin yang sudah digunakan itu akan dibersihkan. Jadi nanti tidak akan ada warning yang tersisa seperti ini. Jadi setiap nanti kita eksekusi kodenya, kalau tidak dibersihkan dia akan ada warning seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ditambahkan, itu dia tidak ada. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini yang pertama kali masih ada, karena clean up-nya itu baru dieksekusi ya setelah pinnya sudah dinyalakan. Pinnya nyala dulu, ternyata udah sedang aktif, terus di clean up. Nah, untuk yang kedua kalinya baru dia tidak. Ya, seperti ini. Dan seterusnya, karena clean up-nya sudah aktif. Jadi bagusnya itu kalian selalu mengetikkan clean up-nya itu langsung ya. Jadi pada saat pertama kali sekali membuat program, ya diusahakan sudah menggunakan clean up ini. Kayaknya tulis clean up-nya bisa di awal Oke. itu. Nah, kita kembali lagi ke kode. Nah, ini kalau kalian menggunakan clean up di paling akhir, itu informasi warningnya akan hilang. Tapi ada satu metode lagi, ya ini metode tambahan. Ya. Jadi metode tambahannya itu kalian bisa menghilangkan warningnya menggunakan metode set warning menjadi false. Nah, ini tidak disarankan, tapi kalian bisa gunakan ya. Jadi nanti warningnya tidak akan ditampilkan. Apapun yang terjadi, warning tidak akan ditampilkan. Sebenarnya warning itu hanya peringatan. Jadi kode kalian akan terus berjalan, tapi ada peringatan ya. Jadi berhasil dieksekusi dengan sebuah peringatan. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk menghilangkan warning, karena warning itu sangat bermanfaat sekali buat kalian gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya warningnya kita coba false kan, kemudian clean up-nya kita coba komentar juga. Jadi harusnya sih nanti ada already in use ya, cuma berhubung warningnya dimatikan, jadi dia nggak ketampil. Kita coba ya. Nah, kita coba eksekusi lagi. Nah, ini pertama kali kan tidak ada. Nah, yang kedua kalinya coba, tetap tidak ada. 3 kali dan terus tidak ada. Nah, ini sebenarnya warning ada, dan clean up juga ini sebenarnya sudah tidak ada, tapi warningnya sudah dihilangkan oleh metode set warning tadi ya. Jadi itu sangat tidak disarankan untuk pertama mengatur warningnya menjadi false, kemudian clean up-nya tidak menggunakan clean up, itu tidak disarankan. Bagusnya itu ya clean up digunakan, warning tetap ada sebenarnya ya. Tapi kalau mau dihilangkan boleh, dan tapi dipastikan juga si clean up-nya ada.
Oke, nah ini adalah contoh sederhana untuk bermain output pada GPIO. Ya, untuk GPIO Raspberry Pi, ya kita tinggal menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau kalian mau bermain dengan logika lain, misalnya di Python-nya kita gunakan perulangan, kita akan coba perulangan terus-menerus atau infinite loop. Ya, kita menggunakan metode while. Kita menggunakan statement while. While 1 kita akan coba paksakan terus nilainya menggunakan nilai 1 seperti ini. Jadi secara terus-menerus dia akan menjalankan kode di bawah sini. Jangan lupa yang ini juga tambahkan sleep supaya terlihat jeda antara mati dengan nyalanya. Kalau ini kan jeda untuk antara nyala dan mati. Tapi di sini juga nanti loopingnya kan setelah mati dia akan nyala lagi. Nah, bagusnya ada jeda lagi menggunakan sleep seperti ini. Nah, ini nanti pada saat dijalankan kodenya, si pin 12-nya itu akan berkedip ya. Dengan durasi 1 detik. Ya, kita coba simpan. Dan kita coba eksekusi. Ya, saya coba eksekusi untuk. Oke. Nah, ini dia terus berkedip ya. Karena loopingnya itu infinite ya, tidak ada ujungnya. Kecuali nanti kalian melakukan sebuah break ya, atau menggunakan interupsi. Interupsinya itu dengan cara kalian menekan tombol control keyboard control C pada keyboard ya. Jadi si loopingnya akan terus berhenti pada si loopingnya akan terus berjalan sebelum akhirnya berhenti pada saat kalian menekan control C seperti ini. Oke, sudah berhenti. Ya, ini program loopingnya sudah berhenti. Tapi kalau kita perhatikan lampunya tetap menyala karena tadi kita menekan interupsinya itu pada saat lampu sedang menyala. Nah, harusnya kan LED-nya itu mati. Nah, ini karena tadi pinnya pada saat dia menyala harusnya kan secara default dia dimatikan oleh si GPIO, yaitu menggunakan si clean up tadi. Ya, meskipun tidak menggapai kode low-nya yang ini, yang sebelah sini. Ya, meskipun masih di high, kalau sudah masuk ke clean up dia otomatis dibersihkan seharusnya. Nah, tapi kan dia masalahnya dia berputar di sebelah sini. Statement yang clean up tidak akan pernah dicapai oleh looping ini. Ya, pada saat user menekan interupsi atau Ctrl C, dia akan berhenti langsung keluar program tanpa menghampiri statement ini. Nah, ini nanti bagaimana caranya kita menangkap aksi interupsi ini. Ya, caranya tinggal kita tambahkan sebuah statement lagi, gunakan sebuah try. Exceptionnya kita tangkap, jenisnya adalah keyboard interrupt. Ya, nanti pada saat ada sebuah exception yang jenisnya keyboard interrupt, maka lakukan kode di bawah. Oke. Nah, untuk while-nya saya akan masukkan. Seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat program dijalankan, dia akan selalu memantau. Kalau ada kejadian yang jenisnya adalah keyboard interrupt, dia akan melakukan sebuah clean up meskipun looping sedang berjalan. Ya, meskipun ya programnya sedang jalan di sebelah sini. Ya, sedang running di sebelah sini. Ya, kita akan coba lagi. Nah, ini masih menyala ya. Kita coba nyalakan. Nah, dia kembali berkedip. Ya, kita akan coba melakukan interupsi pada saat lampu sedang menyala. Ya, jadi untuk memastikan bahwa LED-nya itu akan dimatikan oleh si clean up-nya. Ya, saya akan coba Ctrl C. Nah, itu kan. Nah, ini sudah dimatikan oleh si clean up. Ya. Nah, inilah fungsi dari clean up ya, supaya nanti dia membersihkan semua pin yang sudah pernah digunakan. Yang sedang aktif dia akan dimatikan semuanya. Ya. Nah, di sini untuk yang clean up-nya kalian bisa menspesifikkan pin yang akan di clean up-nya, itu bisa.
kalian misalnya masukkan langsung 12 seperti ini. Jadi dia akan hanya mengclean yang pin nomor 12. Untuk pin yang lainnya, kalau kalian menggunakan multiple pin, dia tidak akan di clean up. Ya, kita bisa mengaturnya di sini. Atau mungkin kalian mau bermainnya itu ada bulk ya, atau ada list pin yang mau dihapusnya itu banyak, ya tinggal kita masukkan saja ke sebelah sini. Ya, ini bisa. Tapi bagusnya itu ya semuanya. Kalau memang mau dibersihkan semuanya tanpa argumen kita jalankannya, jadi clean up saja. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana pada saat kita bermain output ya pada GPIO. Nanti nilainya itu bisa high atau low, atau bisa true atau false, atau bisa 1 dan 0. Ya. Jadi kalian silakan pilih saja mau pakai true dan false bisa seperti ini, atau mau pakai 1 dan 0 itu bisa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk bermain output. Nah, sekarang saya ada contoh sederhana lagi. Saya simpan dulu. Kita akan coba copy saja untuk yang outputnya bermain Morse. Ya. Kita edit yang Morse-nya. Nah, di sini saya ada contoh. Saya sudah buat. Ini kode sederhana di Python. Entah apakah dia optimal atau tidak kodenya. Intinya nanti kita akan coba menggunakan sebuah metode namanya Morse. Nanti tinggal kita masukkan nilainya itu titik dengan garis ya. Titik dengan garisnya itu menggunakan asterisk dan dash ya. Kalau di Morse kan ada titik dengan garis ya. Titik itu bunyinya pendek dan garis itu bunyinya panjang. Ya, ini entah logikanya apakah ini best approach atau bukan, dia optimal atau tidak, silakan kalian cari lagi lah. Ya. Jadi ada 4 buah metode. Ini metode utama untuk Morse, ada untuk garis, dia akan menyalakan GPIO selama 0,5 detik, kemudian dia dimatikan. Jadi jedanya itu hanya 0,5. Ini lumayan lama juga ya. Dan pada saat titiknya, tadi kan garis, untuk titik dia menggunakan 0,1. Dia lumayan pendek berarti ya. Dan ada jeda. Jadi untuk membuat jeda antara misalnya untuk membuat jeda antara garis dengan si titiknya nanti, atau apapun ya. Nah, jadi untuk menangkapnya itu dia membaca karakter nanti. Di sini ada looping menggunakan sebuah split juga. Jadi nanti inputannya itu karena defaultnya pada Python split itu separatornya itu menggunakan spasi. Jadi kita gunakan spasi nanti antara bintang, garis dengan karakter lainnya. Ya, mungkin kalian pernah pakai untuk yang split langsung menggunakan dia men-split kata menjadi karakter, silakan pakai aja, atau searching lah ya. Kalau di sini saya pakai splitnya itu separator masih pakai spasi. Jadi nanti mengetikkan kodenya itu menggunakan spasi. Oke, langsung saja kita coba copy. Saya akan coba hapus ya. Kita akan coba hapus looping ya. Tidak bisa pakai looping. Ini cukup dieksekusi sekali saja menggunakan Morse, nanti seperti ini. Oke, ini adalah SOS ya. Titik 3 kali S, garis 3 kali O, dan titik 3 kali S lagi. Ini bunyi SMS ya, itu SOS. Oke, untuk metodenya kita simpan di sebelah sini. Oke, kemudian ini adalah main programnya. Seperti ini. Ya. Kita akan coba eksekusi. Ya. Kita akan coba eksekusi kodenya. Oke. Kita coba nyalakan. Nah, seperti itu ya. Dia berkedipnya itu ada yang cepat 3 kali, 2, 3, dan yang panjang 3 kali. Nah, itu ya. Nah, ini adalah
Morse. Ya, tapi kan untuk outputnya kan kalau menggunakan LED kurang menarik. Jadi untuk output tidak hanya untuk menggunakan LED saja ya. Kalian juga nanti bisa menggunakan komponen lainnya yang nanti bisa menerima atau digunakan sebagai output. Ya, contohnya sebuah buzzer seperti ini. Ya, sebuah buzzer atau misalnya nanti LED-nya mau yang RGB. Berarti kalau RGB berarti pinnya nanti butuh 3 ya, yang satu ground. Nah, ini kakinya ada 4. Oke. Nah, kita akan coba menggunakan sebuah buzzer supaya dia berbentuknya itu bukan berkedip tapi dia ada suaranya, guys ya. Kita akan coba. Saya akan coba hubungkan ini sama seperti LED, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu ke positif dan yang pendek ke ground. Nah, ini sudah dihubungkan. Saya akan coba pasangkan Dicolok gaunnya saat tempat kita nyolok gaun tadi. sebelah sini. Ya. Kita coba nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Tapi suaranya kecil sekali. Nah, itu karena efek atau hasil dari resistor ini. Jadi volt yang masuknya itu tidak besar ke sini ya. Sedangkan buzzer ini kan butuh suara atau voltnya besar. Ya, entah berapa dia butuhnya. Tapi itu suaranya kecil itu karena ada resistor. Ya, jadi dia tidak 3 volt ya. Nah, gimana kalau kita coba bypass ya? Kita coba cabut resistornya. Ya, kita coba cabut dan kita coba hubungkan langsung positif dengan negatif ke buzzernya. Ya, saya hubungkan sebelah sini. Oke. Jadi seperti ini. Untuk yang ground dengan yang positifnya langsung ke buzzer tanpa resistor. Resistornya sudah dicabut 200 ohm dan kita coba nyalakan kembali. Nah, itu ya. Dia sudah jadi keluaran. Tapi ada yang lupa di sebelah sini, kita coba masukkan jeda antara titik pakai garis miring seperti ini. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu ya. Itu Morse. Nah, ini pada saat program selesai dieksekusi secara default ya dia keluar. Nah, ini tidak perlu ada keyboard interrupt. Karena kalau tidak salah pada Python itu ada 3 jenis hasil akhir ya program selesai itu biasanya ada 3 kasus. Yang pertama adalah program berjalan sesuai dengan rencana yang seperti tadi ya, tidak ada error, tidak ada interupsi. Dan yang kedua itu ya error dengan interupsi. Ya, jadi ada program berjalan dengan normal, yang kedua adalah keyboard interruption, kemudian yang ketiga adalah logic error atau ada logika error di dalam Python-nya. Jadi si programnya ke-break secara paksa, dia berhenti secara tidak wajar. Oke, nah ini adalah bermain dengan output. Kalau kita lebih optimalkan lagi, misalnya menggunakan komponen lain selain LED, yaitu sebuah buzzer, ya kodenya di otak-atik seperti ini. Ya, cukup menarik. Kalian tinggal berekspresi saja. Silakan menggunakan kode Python seekspresif mungkin, ya. Nah, untuk jenis outputnya tidak hanya untuk komponen LED atau buzzer saja, ya nanti itu banyak, ya. Nanti kalian bisa menggunakan banyak sekali komponen yang digunakan untuk output, misalnya tidak ada LED, ada buzzer, atau mungkin nanti sebuah servo, ya. Nanti di sebelah sini kan untuk yang coklat itu untuk yang ground, merah itu untuk PCC-nya, dan yang orange ini itu untuk yang nanti dihubungkan ke pin 12 ini. Apakah nanti dia nyala atau tidak? Ya, tapi kalau nanti bermain servo untuk outputnya itu nanti ya menggunakan ini, menggunakan sebuah PWM biasanya kalau servo ya. Jadi dia tidak terlalu software nanti untuk nilainya. Maksudnya ya nanti kita akan coba membahas mengenai
PWM ya untuk input ya, atau mungkin nanti kalian mengatur outputnya itu ke sebuah relay seperti ini. Nah ini saya ada relay ya, relaynya itu sama, ada groundnya, ada PCC-nya. Ground ada 3 volt dan dia butuh sebuah in ya, pin untuk innya untuk masuknya, nanti P12 masuk ke sini lagi. Jadi relaynya akan nyala atau mati sesuai dengan yang diatur oleh si pin 12 itu ya. Nah ini sebenarnya nanti kalian bisa gunakan banyak sekali komponen, atau bisa jadi kalau output itu berarti sebuah apa ya, sebuah aktuator atau sensor gitu ya. Kalau sensor kan menerima, kalau aktuator mengeluarkan ya. Nah itu nanti kalian bisa gunakan komponen-komponen selain LED ya, itu banyak sekali. Oke, nah itu untuk bermain dengan output pada GPIO sangat sederhana sekali ya. Nanti kita akan coba melanjutkan membahas mengenai input pada GPIO. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Saya mau absen dulu. Gue lupa soalnya nanti saya. Bukan yang ini. Sebentar. Oke. Sekarang tanggal 9. Oke. Ini yang izin. Sebentar saya tuh. Aduh, Habanana. Ini mana si Noela ya? Tadi hadir sih ya. Izin itu si Ahmad. Izin. Salah, bukan saya masukinnya, inputnya salah lagi. Sebentar. Oke. Izin itu. Izin. Oke. Nana ada, si Gazi nggak ada ya? Oke, Muhammad Gazi nggak ada, berarti absen. Nomor 3 absen. Absen. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, saya mau share. Pak, bedanya GPIO sama Arduino itu apa, Pak? Besok saya jelasin deh. Arduino saya ini dulu, saya tahu dulu Arduino itu kurang tahu. Kalau GPIO saya tahu. Nanti saya cari tahu ya. Nanti saya jelasin. Pertemuan minggu depan. Sebentar. Ada lagi? Kalau tidak ada, bukan yang ini. Saya belum share ini lagi. Sebentar. Saya quit dulu. Biar bisa di-rename. Oke. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa pertemuan minggu ini sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Ya, jaga terus kesehatan. Ya, selamat siang dan terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Tunggu dulu, ini belum kelar lagi.
share ini. Kalian download dulu aja. Saya kasih waktu 5 menit. Untuk Arduino sama GPIO itu ntar saya cari tahu dulu ya. Oke, itu udah ada, mungkin bisa di-download dulu sebelum saya leave. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak. Jaga terus kesehatan, tetap safety. Ya, selamat siang.